Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pratama, NIM 197 kelas MBS 4E akan menjelaskan tentang produk penyaluran dana dalam perbankan syariah yang diajar oleh Bapak Nur Hidayah Al-Amin, MA, SY. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadinya adalah penyaluran dana adalah penyediaan dana atau tagihan di mana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Di dalam penyaluran dana terdapat macam-macam. Yang pertama pola jual beli, pola bagi hasil. Yang ketiga pembiayaan kod dan pembiayaan penyewaan barang. Di dalam pola jual beli terdapat muraba'ah, salam, istiqna. Di dalam pola bagi hasil terdapat mudharabah, musyarakah. Dan di pembiayaan penyewaan barang ada ijarah. Yang kedua ijarah muntahiyah bitamlik. Muraba'ah. Akad muraba'ah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Landasan muraba'ah. Yang pertama adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang muraba'ah. Yang kedua adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2000 tentang uang muka dalam muraba'ah. Yang ketiga adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 16 garis miring DSN MUI garis miring 9 2000 tentang diskon dalam muraba'ah. Yang keempat adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 23 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang potongan pelunasan dalam muraba'ah. Yang kelima adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 47 garis miring DSN MUI garis miring 2 garis miring 2005 tentang penyelesaian piutang muraba'ah bagi nasabah tidak mampu membayar. Fitur dan mekanisme dalam akad muraba'ah. Yang pertama adalah bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi muraba'ah dengan nasabah. Yang kedua adalah bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang ketiga adalah bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Yang keempat adalah bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa dijanjikan di muka. Skema muraba'ah untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Yang pertama ialah negosiasi dan persyaratan antara bank syariah dan nasabah, karena nasabah tersebut ingin membeli mobil. Yang kedua adalah nasabah datang ke bank syariah. Yang ketiga ialah bank syariah mewakilkan nasabah untuk membeli mobil ke dealer. Yang keempat ialah nasabah sebagai wakil bank syariah membeli mobil ke dealer. Terus dari bank syariah membayar pembelian mobil tersebut. Setelah itu ada pendatangan akad jual beli antara nasabah dan bank syariah. Yang ketujuh ialah bank syariah mewakilkan ke dealer untuk
menyerahkan mobil ke nasabah. Terus dari dealer mengirim mobil tersebut langsung ke nasabah. Yang kesembilan ialah membayar angsuran atau tempo pembiayaan mobil tersebut ke bank syariah. Itu merupakan skema muraba'ah untuk pembiayaan kendaraan. Salam. Akad salam adalah suatu akad pembayaran dengan cara pemesan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Landasan syariah salam adalah Fatwa DSN MUI nomor 5 DSN MUI 4 2000 tentang jual beli salam. Fitur dan mekanisme akad salam. Yang pertama ialah bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah. Yang kedua adalah bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam. Yang ketiga ialah penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh, yaitu pembayaran segera paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar salam disepakati. Yang keempat ialah pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang. Skema pembiayaan salam. Yang pertama adalah penjual dan pembeli itu melakukan negosiasi dan akad salam untuk pemesanan dengan spesifikasinya. Terus pembeli itu membayar kepada penjualnya. Dari penjualnya mengirim barang yang dipesannya itu sesuai pesanan, terus dikirimkan ke pembeli. Intinya salam itu pembayarannya di awal tapi barangnya di akhir. Seperti itu. Istisna. Akad istisna adalah suatu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Landasan syariah istisna adalah Fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 4 2000 tentang jual beli istisna. Fitur dan mekanisme adalah akad istisna adalah bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan tasnik istisna dengan nasabah. 2. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Skema pembiayaan istisna. Yang pertama adalah pertemuan atau negosiasi dan persyaratan antara bank syariah dan nasabah. Di sini nasabah butuh renovasi rumah yang dikerjakan oleh kontraktor. Yang kedua ialah penandatangan antara nasabah dan bank syariah untuk melakukan akad istisna. Yang ketiga adalah adanya form wakalah nasabah untuk negosiasi dengan kontraktor dari bank syariah ke nasabah. Yang keempat adalah nasabah sebagai wakil bank syariah renovasi rumah ke kontraktor, jadinya dari nasabah ke kontraktor. Yang kelima ialah adanya bayaran secara termin dari bank syariah ke kontraktor. Yang keenam ialah from wakalah ke kontraktor untuk serahkan rumah yang telah direnovasi ke nasabah. Yang ketujuh ialah dari kontraktor menyerahkan rumah yang telah direnovasi oleh kontraktor. Yang kedelapan ialah pembayaran secara cicilan atau tasik atau tangguh dari nasabah ke bank. Itulah skema pembiayaan istisna. Mudharabah. Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yaitu Malik, Saibul Mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua seperti amil, mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai
dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau Qirat. Fitur dan mekanisme akad pembiayaan mudharabah. Yang pertama ialah bank bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dan mudharib dalam kegiatan usahanya. Yang kedua ialah bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah. Antara lain, bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ialah pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Yang keempat ialah nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Yang kelima ialah jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Yang keenam ialah pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Yang ketujuh ialah dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang kedelapan ialah pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang kesembilan adalah pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsur ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Yang ke-10 ialah pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelolaan dan mudharib dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-11 ialah kerugian usaha nasabah mengelola dana adalah maksimal besar jumlah pembiayaan yang skema pembiayaan mudharabah. Yang pertama ialah adanya kontrak penyewaan mobil antara perusahaan ABC dan nasabah. Yang kedua adalah adanya pertemuan dan negosiasi antara bank syariah dan nasabah. Yang dalam hal itu nasabah butuh modal kerja 75 unit mobil. Yang ketiga ialah adanya akad mudharabah antara nasabah dan bank syariah. Yang keempat adalah bank syariah menyerahkan modal untuk membuka usaha. Setelah itu, usaha tersebut yang dikelola oleh nasabah. Yang keenam adalah pendistribusian modal dan keuntungan yang dibagi dua, tingkat keuntungan dan modal. Yang ketujuh ialah tingkat keuntungan itu akan diberikan nisbah untuk nisbah bank. Yang ke-8 ialah tingkat keuntungan buat nisbah nasabah. Yang ke-9 ialah pengembalian pokok modal yang di awal tadi ke bank syariah. Itu merupakan skema pembiayaan. Musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN MUI nomor 8
DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Fitur dan mekanisme akad pembiayaan musyarakah. Yang pertama ialah bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Yang kedua ialah nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ialah pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Yang keempat ialah nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Yang kelima ialah pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Yang keenam ialah dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang ketujuh ialah dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang kedelapan ialah jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Yang kesembilan ialah pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Yang ke-10 ialah pembagian hasil usaha berdasarkan hasil usaha pengelolaan nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-11 ialah bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal. Skema pembiayaan musyarakah. Nasabah dan bank melakukan akad musyarakah. Yang pertama ialah bank memberikan modal circa 70% untuk membuka proyek usaha dan nasabah memberikan modal 30% untuk membuka usaha. Dan apabila antara nasabah dan bank mendapatkan laba, maka bank dapat nisbah 80% dan nasabah mendapatkan nisbah 20%. Setelah itu apabila dalam proyek usahanya itu mengalami kerugian, maka proporsional modal 70% itu akan ditanggung oleh bank dan proporsional modal 30% akan ditanggung oleh nasabah. Itu merupakan skema dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan berdasarkan akad qard. Akad qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan syariah akad qard adalah Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4/2000 tentang qard dan Fatwa DSN MUI nomor 79 DSN MUI 3/2011 tentang qard dengan menggunakan dana nasabah. Fitur dan mekanisme akad qard. Yang pertama ialah bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Kedua ialah bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad. Yang ketiga ialah bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran
pembiayaan atas dasar KOT kecuali biaya-biaya administrasi dalam batas kewajaran. Yang keempat ialah pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar KOT harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Yang kelima ialah dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan. Skema pembiayaan KOT antara bank dan pengusaha melakukan akad KOT. Pengusaha hanya mempunyai skill dan bank mempunyai modal 100%. Dan antara pengusaha dan bank melakukan kegiatan usaha dan nanti akan menghasilkan keuntungan. Setelah menghasilkan keuntungan itu akan diberikan kepada pengusaha dan modal awalnya tadi yang 100% tadi dikembalikan kepada bank. Itu merupakan skema pembiayaan KOT. Ijarah. Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad ijarah adalah Fatwa DSN MUI nomor 9/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan ijarah dan Fatwa DSN MUI nomor 56 ketentuan review ijarah pada lembaga keuangan syariah. Fitur dan mekanisme ijarah. Yang pertama ialah bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi ijarah dengan nasabah. Yang kedua ialah bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Yang ketiga ialah pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Yang keempat ialah pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan. Skema pembiayaan ijarah. Yang pertama ialah antara nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi dan persyaratan. Nasabah butuh alat-alat berat. Yang kedua ialah melakukan akad ijarah antara nasabah dan bank syariah. Yang ketiga adalah adanya wakalah ke nasabah untuk cari penyewaan alat-alat berat ke nasabah dari bank syariah ke nasabah. Yang keempat ialah dari nasabah ke pemilik objek sewa sebagai wakil bank syariah untuk melakukan transaksi sewa. Yang kelima ialah adanya transaksi pembayaran antara bank syariah dengan pemilik objek sewa. Yang keenam adalah adanya wakalah kepemilikan barang untuk mencerahkan barang sewa ke nasabah. Yang ketujuh ialah barang diserahkan langsung oleh pemilik atau melalui bank syariah. Jadinya dari pemilik objek sewa ke nasabah. Yang kedelapan adalah pembayaran angsuran sewa dari nasabah ke bank syariah atas pembelian alat-alat berat. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariah ijarah muntahiyah bitamlik adalah Fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI /3/2002 tentang ijarah muntahiyah bitamlik dan Fatwa DSN MUI nomor 56 ketentuan review ijarah pada lembaga keuangan syariah. Fitur dan mekanisme ijarah muntahiyah bitamlik. Sama dengan fitur dan mekanisme ijarah, hanya saja bank selain bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan hasil ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji, antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. Perpindahan objek sewa dapat diperlukan sebagai hadiah atau penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, atau penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, atau penjualan secara bertahap
besar harga tertentu yang disepakati dalam skema pembiayaan ijarah muntahiya bitamlik. Yang pertama adalah adanya pertemuan antara nasabah dan bank syariah untuk melakukan negosiasi dan persyaratan. Di sini nasabah butuh untuk membeli rumah. Yang kedua adalah dari nasabah ke bank syariah untuk wa'ad ijarah muntahiya bitamlik. Yang ketiga ialah bank syariah membeli dan membayar ke developer untuk disewa oleh nasabah. Yang keempat ialah adanya pendatangan akad ijarah muntahiya bitamlik antara nasabah dan bank syariah. Yang kelima ialah bank syariah wakalah ke developer untuk menyerahkan rumah ke nasabah. Yang keenam adalah pemberian objek sewa rumah diserahkan oleh developer ke nasabah. Yang ketujuh adalah membayar sewa bulanan dari nasabah ke bank syariah. Dan dari bank syariah menghibahkan rumah pada akhir masa sewa kepada nasabah.